Lu Labu tekanan. Beberapa orang kuat terkejut. Mereka tidak akan melupakan nama busuk dari Luya Labu. Tepatnya, Kaisar Tianji saat ini hampir melupakan Luya. Tetapi beberapa tahun yang lalu, Qin Yichan membangkitkan kembali keganasan dewa dan manusia bawaan itu. Mengingat kengerian Luya Labu, beberapa daneng hanya merasakan punggung-punggung yang dingin, seolah-olah mereka memiliki pedang di leher mereka. Jika Anda melewati bea cukai untuk mengumpulkan uang, Anda harus menyerahkan harta Tao Kaisar atau menyelamatkan hidup Anda. Wei Yuanxiang sangat marah, dan sudut mulutnya bergerak-gerak sedikit. Lain-lain, kamu tidak terlalu marah. Dengan kemampuanmu saat ini, Labu hanya bisa diaktifkan sekali. Qin Yichan mencibir tanpa berkurang ketika dia mendengar kata-kata, lalu berapa banyak nyawa Anda di sana? Kemarahan dalam ekspresi Wei Yuanxiang membeku begitu dia mengatakan ini. Beberapa daneng saling memandang. Ekspresi mereka tidak pasti. Mereka tahu bahwa ini adalah siapa yang ingin lari. Labu Luya akan membunuh seseorang. Meskipun Wei Yuanxiang benar, mereka tidak percaya pada harta tirani seperti itu. Dan Qin Yichan bisa mendesak satu demi satu sekarang. Tapi apa yang dikatakan Qin Yichan bahkan lebih benar. Tidak hanya Wei Yuanke hanya memiliki satu kehidupan, mereka juga sama. Ancaman ini tidak pintar, tetapi sangat berguna. Mereka bersama-sama dapat menyerang dan membunuh Qin Yichan. Tetapi ini tidak bertentangan dengan kekhawatiran mereka tentang hidup mereka. Yang terpenting adalah mereka tidak berani berdiri di jalan buntu, tidak berani menghadapinya. Karena ketika Wudu Tian tiba, kepercayaan Qin Yichan hanya akan meningkat. Menyelundupkan. Anda memilikinya. Ledakan. Saya melihat Wei Yuanxiang meledak marah, dan kotak brokat itu meledak dengan sinar cahaya yang menjulang tinggi, seperti meteorit, membantai dengan ganas ke arah Qin Yichan. Dan saat kotak brokat berubah menjadi meteorit, bayangan ilahi Wei Yuanxiang tiba-tiba terbang keluar. Kotak brokat ini digunakan untuk membunuh Qin Yichan, tetapi itu juga mewakili, dia benar-benar berkompromi. Wow! Bayangan ilahi Ke Tiangxuan menyala, dan 36 tangan kaisar pecah. Dan mereka tiba-tiba menangkap kotak brokat, dan mereka bahkan terguncang maju mundur, melangkah ke lubang yang dalam dengan kaki mereka. Dan setelah lelaki tua dari klan Manhua dan daneng digital saling memandang, manik ajaib merah tua dihembuskan dari bibir yang cerah. Tampaknya ada roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak di manik-manik ajaib, seolah-olah jatuh ke dalam mimpi indah, wajahnya mabuk, dan bermimpi. Kekuatan besar lainnya juga dikorbankan untuk streamer Dao Dao, dan kemudian berubah menjadi lebih ringan dari streamer, dan melarikan diri. Sungguh sial. Beberapa kekuatan besar dapat dianggap diakui. Setelah menunggu selama beberapa tahun, saya tidak mendapatkan pahala, tetapi saya mendapat harta tanpa imbalan. Dan itu adalah harta karun tingkat kaisar. Sungguh menyakitkan untuk memikirkannya. Bum bum bum. Beberapa harta dihentikan oleh dua leluhur kaisar Ke dan dua tetua umat manusia. Ke Tiangxuan tidak memperhatikan harta itu, tetapi melintas ke sisi Qin Yichan. Tianxing, kamu baik-baik saja? Qin Yichan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Bihai tidak ada di sana. Jika tidak, kita akan menyatukan kembali dua anjing tua dari klan Wei yang hari ini. Apa yang dikatakan Qin Yichan adalah kebenaran, dan Wei Yuanxiang pada saat itu juga bereaksi. Untungnya, Kaisar Bihai mantan tidak ada di sana. Anda tahu, meskipun Qin Yichan memeras mereka sebagai harta kaisar, Wei Yuanxiang tahu lebih baik bahwa Qin Yichan menginginkan hartanya lebih dari hidupnya. Sama seperti Wei Yuanxiang tidak hanya menginginkan Hezes Inate Taoism, tetapi juga menginginkan level pertama Qin Yichan dan semua harta. Tetapi sayang sekali bahwa Kaisar Bihai tidak biasa. Jika senjata kerajaan Bihai ada di tangan, apakah dia bisa mundur dengan seluruh tubuhnya hari ini adalah tentang dua hal. Leluhur, dua orang tua, harta ini, kamu lihat mana yang tepat untukmu, dan bagi sama rata. Ketika ucapan ini keluar, leluhur kedua Kaisar Ke, yang akan khawatir, tercengang. Tianxing, apakah kamu serius? Tanda seru. Ini adalah harta karun tingkat kaisar. Anda harus tahu bahwa leluhur kedua Kaisar Ke juga seorang kaisar yang hebat. Dan harta Tao setingkat kaisar tidak berarti bahwa setelah menjadi seorang kaisar, Anda dapat berkorban sesuka Anda, sebanyak yang Anda inginkan. Itu adalah harta karun yang diciptakan setelah bertahun-tahun pengorbanan. Sama seperti kotak brokat Wei Yuanxiang, belum lagi berapa banyak material dan harta yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kotak brokat itu sendiri. Hanya untuk membuat kotak brokat memiliki kekuatan hari ini, taolah yang telah dicari Wei Yuanxiang selama bertahun-tahun. Tulang. Ada juga manik-manik ajaib dari lelaki tua dari klan Manhua, dan roh dan jiwa para dewa dan iblis yang tidak tahu berapa banyak yang telah mereka telan. Ngomong-ngomong, tidak banyak leluhur kedua Kaisar Ke, seperti harta karun serupa, dan paling banyak 3 atau 5 di antaranya dengan latar belakang kaisar. Kedua tetua umat manusia bahkan lebih buruk. Sumber harta mereka sebelumnya adalah perampokan di ruang bintang, dan wilayah mereka hanya kota Feng Shui, tidak seperti kaisar lain, yang memiliki wilayah,
yang berisi harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Bisa menggali. Oleh karena itu, harta para tetua kota Feng Shui lebih rendah daripada raksasa kaisar. Setidaknya 1 atau 2, dan sebanyak 2 atau 3. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen bahkan tidak melihatnya. Jadi dia memberikan korban yang kuat ini kepada mereka. Melihat 4 kekuatan besar menatap mata kecil itu, Qin Yichen sedikit tersenyum. Saya bisa mengalahkan Wei Yuanxiang, tetapi saya tidak bisa mengalahkan 6 dari mereka. Implikasinya adalah tanpa bantuan keempat senior tersebut, Lu Yagur tidak akan bisa mengendalikannya. Setelah 4 tetua saling melirik, mereka semua mengucapkan terima kasih kepada Qin Yichen, dan kemudian memilih harta yang cocok untuk mereka. Tak perlu dikatakan, perasaan kedua tetua umat manusia, mengikuti langit, tidak menyangka akan mendapatkan rejeki nomplok seperti itu hanya dalam satu pertempuran. Saat memahami 6 harta karun, Ke Tiangxuan tidak bisa tidak mengagumi, bahagia. Bahagia. Faktanya, dia juga mengenali kata-kata Qin Yichen. Berapa tahun telah menyergapnya di Wen Tiangwan. Datang sesukamu, pergi sesukamu. Tapi sebelumnya, Ke Tiangxuan hanya bisa memikirkannya. Lagi pula, tidak semuanya masuk akal. Belum lagi Wei Yuanxiang dan Digital Mighty memiliki kekuatan yang sama sekali tidak masuk akal. Namun siapa sangka tanpa bantuan Kaisar Bihai, Tianxing tidak akan pernah kalah dari Wei Yuanxiang. Mereka tidak tahu bagaimana memuji kekuatan seperti itu. Hanya ada satu hal yang membuat leluhur kedua Kaisar Ke semakin disukai. Dan itu adalah melihat orang-orang kecil ini di klan mereka. Dan mereka harus bergantung pada mereka untuk perlindungan. Harta dan semuanya mengganggu mereka untuk diminta. Tapi bagaimana dengan Tianxing? Tidak hanya mereka tidak memintanya. Mereka telah memberi mereka harta karun. Celah semacam ini. Mengapa leluhur kedua Kaisar Ke tidak menyukai cucu ipar ini? Bagaimana Anda tidak merasa bahwa Jenderal Pedang Ajaib suku Anda menjanjikan? Wood, kamu baik-baik saja? Putri Wenqing menyatakan keprihatinannya lagi. Sampai nafas Qin Yichen berdesir untuk beberapa saat. Itu adalah harga dari divine power yang dikonsumsi oleh tubuh masa depannya setelah disatukan dengannya. Tetapi itu tidak masalah. Hanya pada saat inilah Putri Wenqing ingat. Wood, dalam beberapa tahun terakhir, apakah kamu bisa mengorbankan labu untuk senior Luya? Tidak. Putri Wenqing menutupi bibir Cherry dengan tangannya. Dia tercengang. Helu, menekan labu hanyalah penampilan belaka. Dan dia tidak bisa mengorbankan cahaya pedang yang membunuh Wei Yuanke. Namun, Qin Yichen tersenyum. Tapi bagaimana para hantu tua itu tahu?